Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada minggu kemarin. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Sebelum dimulai pembelajaran, saya akan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak berangkat? Sepertinya berangkat semua ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang fluida dinamis. Lalu, apakah ada yang mengerti atau tahu apa pengertian dari fluida dinamis itu? Baik, pengertian fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bisa berupa zat cair dan gas yang bergerak. Untuk memudahkan dalam mempelajari, fluida di sini dianggap steady atau mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tak termanfaatkan atau tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, dan tidak turbulen atau tidak mengalami putaran-putaran. Lalu ciri-ciri fluida dinamis. Yang pertama adalah aliran tunak atau steady, yaitu kecepatan setiap partikel fluida pada satu titik tertentu adalah tetap, baik besar maupun arahnya. Aliran tunak terjadi pada aliran yang pelan. Alirannya tak rasional, artinya pada setiap titik partikel fluida tidak mengalami momentum sudut terhadap titik tersebut. Alirannya mengikuti garis arus atau streamline. Lalu yang ketiga adalah tidak kompresibel atau tidak termampatkan. Artinya, fluida tidak mengalami perubahan volume, massa jenis karena pengaruh tekanan. Lalu yang keempat adalah tak kental. Artinya tidak mengalami gesekan baik dengan lapisan fluida di sekitarnya maupun dengan dinding tempat yang dilaluinya. Kekentalan pada aliran fluida berkaitan dengan viskositas. Lalu jenis fluida dinamis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah aliran lurus atau laminer, yaitu aliran fluida yang mulus. Lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus. Pada aliran partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Aliran laminer dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. Lalu jenis fluida dinamis yang kedua adalah aliran turbulen, yaitu aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu yang menyerupai pusaran. Aliran turbulen sering dijumpai di sungai-sungai dan selokan-selokan. Lalu besaran pada fluida dinamis itu yang pertama adalah debit aliran atau disimbolkan dengan Q, yang mana persamaannya adalah Q sama dengan V per T. Dengan Q merupakan debit aliran, V sama dengan volume, dan T merupakan selang waktu. Lalu yang kedua adalah persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari suatu tempat ke tempat lain. Air yang mengalir di dalam pipa air dianggap mempunyai debit yang sama di seberang titiknya. Beginilah gambarnya, yaitu di sini terdapat penjabarannya, yang mana pipa terletak mendatar dengan ukuran simetris. Partikel fluida yang semula di A1 setelah DT berada di A2. Karena DT kecil dan alirannya stasioner, maka banyaknya fluida yang mengalir di tiap tempat dalam waktu yang sama harus sama pula. Banyaknya aliran fluida yang mengalir di A1 sama dengan banyaknya fluida yang mengalir di A2. Karena mengikuti kekekalan massa, yang mana massa di A1 sama dengan massa di A2. Lalu persamaannya adalah A1 V1 sama dengan A2 V2. Lalu perhatikan tabung aliran A sampai C. A1 adalah penampang lintang tabung alir di A2 A, yang mana A2 sama dengan penampang lintang di C.
V1 sama dengan kecepatan alir fluida di A, dan V2 sama dengan kecepatan alir fluida di C. Air yang mengalir di dalam pipa air dianggap mempunyai debit yang sama di sembarang titik, atau jika ditinjau di dua tempat, maka debit aliran 1 sama dengan debit aliran 2. Lalu yang selanjutnya adalah hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida, yang mana berbunyi jumlah tekanan atau P, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus, yang mana persamaannya menjadi P1 plus 1/2 rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus 1/2 rho V2 kuadrat plus rho GH2, dengan keterangan P merupakan tekanan air, P merupakan kecepatan air, G merupakan percepatan gravitasi, H merupakan ketinggian air. Lalu penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama adalah pesawat terbang. Gaya angkat pada pesawat memanfaatkan hukum Bernoulli yang membuat laju aliran udara tepat di bawah sayap. Karena laju aliran di atas lebih besar, maka mengakibatkan tekanan di atas pesawat lebih kecil daripada tekanan pesawat di bawah. Gaya angkat pesawat terbang dirumuskan sebagai berikut, yaitu F1 min F2 sama dengan 1/2 R A V2 kuadrat min V1 kuadrat, dengan R sama dengan massa jenis udara. Penampang sayap pesawat terbang mempunyai bagian belakang yang lebih tajam dan sisi bagian atas lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Bentuk ini menyebabkan kecepatan aliran udara di bagian atas lebih besar daripada di bagian bawah, yang mana V2 lebih besar daripada V1. Lalu yang penerapan kedua adalah penyemprot parfum dan obat nyamuk, yang mana prinsip kerja yang dilakukan dengan menghasilkan laju yang lebih besar pada ujung atas selang botol sehingga membuat tekanan di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah. Akibatnya cairan dalam wadah tersebut terdesak ke atas selang dan lama-kelamaan akan menyembur keluar. Lalu teorema Torricelli atau laju airflow, yang mana persamaannya adalah rho GH1 sama dengan 1/2 rho V2 kuadrat plus rho GH2. Lalu efek Venturi, yang mana ketika fluida melewati bagian pipa yang penampangnya kecil A2, maka laju fluida bertambah. Seperti persamaan kontinuitas, menurut prinsip Bernoulli, jika kelajuan fluida bertambah, maka tekanan fluida tersebut menjadi kecil. Jadi, tekanan fluida di bawah pipa yang sempit lebih kecil, tetapi laju aliran fluidanya lebih besar. Berikut persamaannya, yaitu P1 plus 1/2 P rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus 1/2 rho V2 kuadrat. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Lalu untuk latihan, di sini terdapat contoh soal, yang mana soalnya adalah suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar. Jika luas penampang A1 sama dengan 8 cm dan A2 2 cm, dan laju zat cair V2 sama dengan 2 meter per sekon, maka besar V1 adalah, di sini terdapat pembahasannya. Untuk menghitung besarnya V1, kita akan menggunakan persamaan kontinuitas, yaitu persamaannya adalah Q1 sama dengan Q2, yang mana dapat dijabarkan lagi, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2.
A1 tadi adalah 8 cm kuadrat, maka dimasukkan, lalu P1 merupakan yang dicari, lalu A2 merupakan 2 cm kuadrat, lalu V2 merupakan 2 atau kecepatannya adalah 2. Maka V1 didapatkan hasil 2/8 dikali 2 sama dengan 0,5 meter per sekon. Jawabannya adalah A. Lalu contoh soal yang selanjutnya adalah dari sebuah tangki air terbuka berisi air dan dari keran berada pada ketinggian air seperti pada gambar. Kecepatan air keluar jika keran dibuka adalah sini 7 meter, lalu ini 2 meter, ini keran airnya. Lalu dengan persamaan P sama dengan akar 2G dalam kurung H1 pin H2. Lalu dimasukkan nilainya, maka didapatkan P sama dengan 10 meter per second. Lalu untuk latihan soal selanjutnya akan Ibu kirim melalui Google Classroom. Baik, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan lagi? Apakah ada yang belum jelas? Sepertinya tidak ada. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.